Oke, kita kembali ke channel Case Close di edisi ke-99 hari ini. Case Close tayang 2 periode dalam 1 hari. Tadi ke 98, sekarang ke 99 di tanggal atau hari yang sama. Dengan bintang tamu yang sekarang itu adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PAD di Provinsi Bali. Beliau adalah narasumber kami sekarang adalah Bapak Nyoman Kena, Sarjana Hukum. Kami dari Case Close ingin memberikan pemahaman. Case Close ini adalah media edukasi, Pak. Untuk memberikan pemahaman yang benar sebenar-benarnya sesuai dengan keilmuan adat dan budaya, khususnya menyangkut nyepi pada saat ini, di mana kita mengetahui bahwa nyepi ini akan bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2025 yang sebelumnya itu pasti ada rangkaian upacara dan upakara berkaitan dengan nyepi ini. Dan kita menganggap bahwa nyepi ini, topik yang sekarang itulah nyepi sebagai ajaran atau budaya agama Hindu, merupakan salah satu media memberikan contoh toleransi yang positif bagi umat dunia atau umat Indonesia, secara khusus umat-umat yang ada di Bali, yang bukan hanya Pulau Bali ini tidak dihuni hanya orang Hindu saja sekarang, sudah terlalu banyak keyakinan atau agama lain, sehingga dengan momen nyepi bertepatan dengan Lebaran besok yang akan ada sembahyang tarawih, mungkin pada saat ini kami mengundang Pak Nyoman Kena sebagai Ketua PADPI Provinsi Bali untuk memberikan pemahaman yang benar, Pak, ya. Nah, kami ucapkan selamat datang di Case Close. Terima kasih, Case Close. Terima kasih, untuk Pak itu makanya ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu satu, sambut Hari Raya Nyepi 1947 Saka 2025 Masehi yang puncaknya dirayakan 29 Maret 2025. PHDI Bali telah mengirimkan keputusan persamuan PAD Bali. Mohon Pak Kena sebagai Ketua PADI Bali itu untuk dijelaskan poin-poin yang penting apa sih yang dihasilkan oleh persamuan PADI itu dalam kaitan dengan adanya Hari Raya Idul Fitri dan sholat tarawih yang bersamaan dengan bertepat dengan Hari Raya Nyepi. Silakan, Pak. Terima kasih pertama kepada Case Close dan Pak Nyoman. Publik banyak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi sebelum kita menukik ke pertanyaan itu, masalah keputusan penting dalam surat edaran itu perlu juga kita pahami bersama, Pak Man, ya, tentang makna dari nyepi itu sendiri. Kan gitu. Nyepi biar umat paham gitu. Nyepi intinya maknanya adalah penyucian, penyucian, pembersihan Buana Alit dan Buana Agung. Yang tujuannya adalah untuk keharmonisan, untuk pembaharuan, untuk toleransi. Melalui apa? Melalui catur berata penyepian. Nah, itu kita laksanakan. Artinya bahwa untuk penyucian itu kita lakukan untuk keseimbangan jagat raya ini, Buana Agung dan diri kita sendiri. Buana Alit itu kan yang merupakan penyangga dunia ini adalah kita, sastra. Berarti dalam konteks kekinian udah barang tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya sastra. Dalam Atharva Weda udah jelas sekali disebutkan Satya Bradadam Ugram Diksa Tapa Brahma Yadnya Pratiwi Darayanti. Artinya untuk keseimbangan jagat raya ini dan juga diri kita sendiri yang merupakan penyangga dunia ini harus melakukan suatu kebaikan, kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran menurut sastra yang ada. Sastra itulah undang-undang, ugar-ugar itu kita
implementasikan melalui surat edaran. Nah, surat edaran itu kita udah lakukan suatu forum, mengundang beberapa elemen masyarakat, utamanya dari pengurus PHD Kabupaten Kota, Provinsi, dan juga Dharma Upupati khususnya, Paruman Panitanya, ada juga dari PJ Gubernur Bali yang diwakili oleh Biro Kesra Pemerintahan Sekda, terus ada PMA dan juga dari Kanwil Kementerian Agama. Itu udah jelas dan itu udah kita simpulkan dengan dasar-dasar sastra yang diputuskan oleh kita bersama, utamanya Sulingge, itu melalui kajian yang sudah matang sekali. Itu berdasarkan lontar Sundari Gamo, Aji Sumandalo, Catur Yogo, dan semuanya itu dijabarkan. Itu diambil keputusan berdasarkan Indra Brahmana, bukan semata-mata karena sastra itu kita kaitkan dengan yang namanya etika dan logika. Utamanya sekarang yang terpenting adalah surat edaran itu mungkin hampir sama dengan surat edaran yang tahun-tahun kemarin, tapi yang lebih terinci sekarang adalah karena bersamaan di tahun sekarang ini ada khusus yang istimewa, yaitu berbarengan dengan yang namanya tumpek wariga, tumpek pengarah, tumpek pengadang. Nah, itu yang 25 hari sebelum galungan ya. Sebelum galungan itu secara detail biar nggak ada pandangan bahwa berarti kita harus meniadakan tumpek itu, kan gitu, biar nggak ada kesan bahwa umat itu kalau sudah ditutupi oleh namanya hari suci Nyepi berarti tumpek ditiadakan. Enggak, kan karena ada aksioma yang sudah beredar di masyarakat, yaitu tentang wewaran Allah dening wuku. Wuku Allah dening penanggal panglong. Penanggal panglong Allah dening sasih. Mungkin di stop sampai di sana, berarti segala sesuatu kegiatan itu dikalahkan oleh sasih. Puncaknya sasih yang sasih menentukan. Kalah semua dia dadakan karena kita kesango harus kesango aja, itu enggak, tapi ada yang dibalik itu ada lagi sasih Allah dening dauh. Dauh artinya waktu itu yang harus kita pertimbangkan juga. Dauh Allah dening trio dasa saksi. Trio dasa saksi itu sama juga dengan ning. Artinya yang paling dalam adalah ada di dalam sanubari. Nah, itu yang terpenting. Makanya dalam surat edaran itu semua harus berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah. Apalagi di saat tumpek wariga kan ada salah satu sastra di dalam Sundari Gamo disebutkan sanis cara kliwon ngaran tumpek pinuduh. Nah, puja kerti sangyang sangkara duaning beliau ide ngardiweaken biaparaning arti menyebabkan kesuburan itu ada untuk kita semua. Berarti kan kehidupan kita. Berarti kan tumpek wariga itu harus penting, harus dilaksanakan, apalagi di Bali kan. Tapi di Bali kan kebetulan puja wali atau odalan di masing-masing Banjar biasanya sebagian besar sebagian besar, karena mempengaruh ya. Itulah secara detail kita atur dan udah kita edarkan surat itu melalui beberapa instansi pemerintah dan juga swasta. Itu udah jalan bahwa bagaimana caranya kita melaksanakan tumpek wariga itu di saat sanis cara kliwon. Nah, di saat sanis cara kliwon tumpek wariga itu bukan di saat sukronya kan, karena pergantian waktu di Hindu khusus ya itu kan mulai jam 6.00 sampai jam 6.00 besoknya kan gitu. Berarti tumpek landap itu pasti barengan dengan yang namanya tilam kesange, yaitu tilam kesange artinya di saat nyepi sipeng itu. Berarti pas di hari Sabtu ya. Iya. Itu bersamaan dengan tumpek pengarah. Berarti ada kedua kegiatan yang penting.
dua dalam kaitan upacara agama Hindu, yang kita sebut nyepi dengan tumpak pengarah bersamaan, yang mempunyai makna sebenarnya hakikatnya agak berbeda, tetapi disinkronis, ditambahkan di saat yang sama juga ada umat lain yang melakukan ritual juga yang kita sebut dengan sholat taraweh atau tarawih. Nah, ini kan di sini sebenarnya bentuk toleransinya budaya Hindu terhadap sesama agama pun dan di luar agama. Kan gitu jadinya Pak Ketua PADI ya. Artinya di sini PADI ini menjabarkan bagaimana cara membuat ketenangan, kenyamanan bagi semua umat yang melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya, kan gitu ya kurang lebih. Oke. Terus ini catur berata penyepian itu Sabtu 29 Maret mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 6 keesokan harinya, atau mundur 30 menit dibandingkan perayaan Nyepi tahun-tahun sebelumnya. Apa sebabnya seperti itu, Pak? Oke, saya jelaskan bahwa Nyepi itu nggak ada mundur, Pak Man. Mungkin teman-teman menafsirkan seperti itu, bahwa kok Nyepi bisa mundur, kan nggak ada. Seperti saya sampaikan tadi bahwa saseh Allah dening dauh, dauh waktu itu yang kita atur, bahwa pelaksanaan tumpak warigo itu jangan sampai dilaksanakan di saat penyepian Jumat, hari Jumat. Artinya bahwa kalau jam 6 sudah selesai, berarti kan pelaksanaan tumpak warigo itu sehari sebelumnya, hari Jumat jadinya, kan gitu. Nah, makanya melalui pertimbangan yang saya sebutkan bahwa itu melalui indera permana, yang namanya perpaduan antara sastra lontar itu sendiri dengan etika dan logika, bahwa kita ambil jalan tengah, bahwa kita bisa siasati dengan waktu. Ala dening dauh. Waktu itu kita kita atur dikit, bahwa pelaksanaan persiapan tumpak wariga ada spare waktu sejam, 30 menit sebelum jam 6 dan 30 menit setelah jam 6. Artinya bahwa kalaupun, tapi dengan catatan semeton atau umat Hindu harus melaksanakan upacara yang paling minim, yang paling kecil lah istilahnya, kan, tapi yang besar maknanya, tapi yang kecil dalam artian yang lingkup upacaranya tidak menggunakan sulingge. Kalau pemangku mepuja dalam kurun waktu 1 jam, apalagi kita yang ya walaka gitu semuanya, untuk pelaksanaan tumpak wariga dalam kurun waktu 1 jam, saya yakin akan bisa. Tapi kalau sulingge belum lagi ngarga tirta, pembersihan itu kan waktu 2,5 jam nggak cukup. Makanya disarankan ya paling tidak yang muput di saat puja wali atau pelaksanaan tumpak wariga itu adalah pemangku, dengan asumsi bahwa 30 menit sebelum pelaksanaan nyepi, sebelum kita melaksanakan catur berata penyepian, mangku sudah mulai siap-siap, kan gitu, ngarga umpamanya pembersihan diri sendiri, rapat dan seterusnya sampai terakhir ya mungkin spare waktu lah kira-kira 30 menit sudah cukup lama itu kan, 30 menit, dan menginjak di saat nyepi itu, nyepi sipeng itu, berarti tumpak wariga itu kita laksanakan. Kalau puja wali di saat jam 6 atau bila itu jam 6 lebih dikit, itu ngaturan puja wali atau pelaksanaan tumpak wariga, tapi persiapan kan sebelum itu dilaksanakan. Tapi udah itu pelaksanaannya sampai muspa nggak lebih dari 10 menit, lebih 15 menit udah clear kan. Berarti ada tengah waktu 30 menit, 15 menit lagi untuk siap-siap, kalaupun ada mungkin sesajen yang akan busuk besoknya kita singkirkan lah. Nah, setelah itu 30 menit udah clear semua, baru kita 100%, 100% kita melaksanakan catur berata penyepian. Tapi yang belumnya bukan berarti kita di jam 6 itu bukan berarti kita belum melaksanakan catur berata penyepian, enggak, itu tetap. Tapi kan ada juga yang kita lakukan, berarti pikiran kita masih bercabang. Pelaksanaan tumpak wariga, tapi di saat selesai pelaksanaan tumpak wariga jam 6 lewat dengan nyepi, dilaksanakan dengan pelaksanaan catur berata penyepian nyepi, kan clear. Berarti pelaksanaan itu tadinya udah jam 6.00 sudah sampai jam 6.00 besoknya, tetap pelaksanaan itu, tapi tengah waktu sejam. Mungkin bisa dipergunakan untuk pelaksanaan hari suci tumpak wariga. Berarti jam 5.30
30 sampai jam 6.30 pelaksanaan tumpuk wariga, tapi pelaksanaan nyepinya udah jam 6.00 sampai 24 jam itu keesokan harinya. Berarti nggak ada pergeseran bahwa pelaksanaan nyepi itu diundur 30 menit atau bahkan 20 sejam atau sekian jam, itu enggak. Tetap pelaksanaannya salah kaprah dalam memberikan penilaian. Gitu. Terus bagaimana seandainya dengan proses kejadian yang tidak terduga, orang melahirkan, tabrakan atau kecelakaan dengan perayaan Nyepi seperti ini, apa kebijakan PADI, Pak Kena? Apakah tetap mentolerir sesuai dengan situasionalnya atau seperti apa? Contoh orang melahirkan atau kecelakaan di dalam rumah yang membutuhkan fasilitas kesehatan, mungkin butuh ambulans atau apa. Seperti apa ininya kebijakan PADI soal ini? Ya, kembali lagi untuk kesucian keheningan Nyepi itu kita harus tertib dalam hal ini. Seperti dalam kalau kita ingin mendapat suatu kesucian penghargaan, paling mudah kita harus disiplin, itu uretano dikse abnoti, itu dalam sastra menyebutkan. Tapi tidak bisa kita pungkiri yang namanya manusia, acara atau kepancebayo itu pasti ada. Musibah itu setiap saat datangnya. Orang meninggal pun nggak tentu, kan nggak bisa. Bahwa sekarang kita ajak ngobrol, ntar lagi bisa meninggal atau tabrakan ya sekarang. Contohnya tadi kan, padahal lagi asik-asiknya naik mobil, tahu-tahu ada pohon yang tumbang menimpa mobil, kan parah juga. Nah, itulah kita antisipasi. Paling nggak satya itu diterapkan, satya berat-berat, artinya sesuai dengan hukum alam itu sendiri, perkembangan zaman itu kita atur bahwa kalaupun ada orang yang menemui musibah ke pancebaya, baik itu jiwa baya ataupun arte baya, itu artinya bahwa sekarang kan listrik nggak mati, kan bisa jadi ada konsleting waktu itu kan, apalagi hujan nanti kebakaran itu bisa ditolerir gitu lah. Misalkan ada yang melahirkan ataupun bahkan ada yang sakit mendadak akut gitu kan, harus segera dapat penanganan khusus. Makanya hal-hal yang sensitif atau tempat-tempat yang sensitif itu nggak boleh ada pemadam listrik ataupun segalanya, itu kan satu rumah sakit itu kita siapkan bahwa makanya di sini sesuai dengan Dresde di Bali kan itu menyiapkan suatu pecalang di satu banjar adat itu. Nggak boleh ada kosong kan, paling nggak ada pecalang yang standby, bukan berarti jalan-jalan dan nggak standby di Banjar itu, tapi ya lebih dari satu lah untuk antisipasi kalau satu orang itu udah salah. Kalaupun ada musibah ke satu pecalang kan nggak ada yang antisipasi. Berarti kalaupun ada musibah umpamanya melahirkan ataupun kematian, terus silakan melapor kepada aparat terbawah, dalam hal ini prajuru desa melalui pecalang kan gitu. Di saat itulah pecalang bisa ngambil action dan udah dikasih mandat bahwa pecalang bisa sebagai petugas yang mengambil keputusan dalam hal ini. Siapa tahu perlu kendaraan umpamanya kan, dia itu kejang umpamanya perlu penanganan masa harus jalan kaki ke rumah sakit yang jaraknya jauh, ya dia bisa kita order bahwa menggunakan kendaraan itu silahkan, itu yang penting nyawa orang itu bisa diselamatkan gitu. Itulah solusi yang harus kita, bukan berarti kita kaku memberikan penilaian, harus selalu bisa paham, memahami tentang sastra-sastra itu sendiri, walaupun dari segi pelaksanaan itu kayaknya pasti ada ya perbedaan dikit-dikit, overlap sedikit-sedikit gitu. Seperti dalam sastra itu sam gajaduam, sam wanaduam, sam wa manansi janatam, dawa bagai tapurwo, sam janana upasate. Kalau itu udah diterapkan, saya yakin semua pasti akan teratasi. Demikian. Oke, masih dalam kaitan Nyepi, Pak Ketua PADI. Sehari sebelum Nyepi kan ada istilah pengerupukan atau upacara mobubu. Yang mana sekarang semenjak tahun 83 itu berkembang, ada ogoh-ogoh yang dianggap sebagai budaya juga, dan bahkan dari segi pariwisata ini mempunyai daya tarik tersendiri ya. Bahkan ada sebuah hotel membuat museum untuk ogoh-ogoh yang terbaik. Kalau dari aspek sastra, apa pandangan PADI soal ini, Pak? Pak Kena? Karena
di satu sisi itu ritual, di lain sisi ada faktor ekonomis di sana, ada faktor-faktor yang lain. Tapi dari aspek fatwa, bagaimana sikap PADI terhadap ini? Oke, saya bukan kapasitas menyalahkan atau membenarkan perihal tentang ogoh-ogoh itu. Pertama, yang berbicara tentang sastra dulu. Ada salah satu bait yang menyebutkan di dalam Bhagavad Gita, kalau nggak salah itu niatam kuru karma tuam karma jiyoya karmana sarira yatra picate na pracidayat akarmana. Tapi di dalam kehidupan ini seseorang harus berinovasi. Tanpa berinovasi, tanpa pergerakan, ya kecuali orang sakit kan. Ya kalau orang yang sehat pasti selalu membuat satu inovasi. Nah, berikut tentang ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh memang baru mungkin tiang waktu itu masih kalau nggak salah itu udah SMP, udah remaja kan, itu tahu, ingat betul tuh tahun 80-an lah. Kalau dulu dulu kan mereka udah paham sekali bahwa pelaksanaan Mebuwu itu adalah serananya adalah Triketuko semurah Tri Ketuko kan gitu, berarti disemurkan. Berarti dulu kan disemurkan minyak tanah kan gitu, nggak ada ogoh-ogoh. Berarti obor itu disemurkan minyak tanah biur gitu. Tapi selama kelamaan itu kan sesuai dengan perkembangan zaman, reto itu sendiri diganti dengan ogoh-ogoh. Saya tahu persis waktu itu kita sendiri di Banjarsaya membuat ogoh-ogoh dengan alang-alang yang diikat. Kan gampang waktu itu. Terus berkembang itu sampai sekarang. Tapi kalau melihat ogoh-ogoh, kaitan langsung dengan ogoh itu adalah di saat pitrayatnya nyawa wedana yang disebut dengan ngwangun. Harus pakai ogoh-ogoh kan, sastranya di sana kaitannya. Di saat ngusabo nini, ngusabo seso itu biasanya pakai ogoh-ogoh. Gitu. Tapi bagaimana kaitannya dengan nyepi? Nyepi apakah salah? Enggak. Kalaupun yang tidak diatur, kita tambahkan yang menambah vibrasi kespiritualannya itu, apakah itu salah? Enggak juga. Tapi nah sekarang terkait dengan ogoh-ogoh sekarang kan itu juga membentuk inovasi dari kaulah muda kita kaulah muda di samping memang pergerakan ekonomi UMKM bergerak, tapi perputaran ekonomi luar biasa itu ya. Tapi jangan sampai, tapi dengan catatan jangan sampai lomba ogoh-ogoh itu dilaksanakan di saat nyawu dano ngaben wangun kan gitu, beda itu festival itu. Tapi kalau sekarang secara spesifik dan khusus di penyepian di pengerupukan kan nggak ada memang kaitannya secara langsung nggak ada. Tapi kembali lagi tentang cipta rasa dan karsa kita, biar kita kelihatan hidup. Berarti masa kita harus larang tokoh-tokoh atau anak-anak muda gede yang menjadi tulang punggung harapan bangsa nantinya, yang untuk berinovasi, berkreativitas. Berarti kan bukan berarti itu menyalahi aturan. Tidak, nggak ada, ya silahkan. Tapi jangan sampai, sekali lagi kan sudah ada aturan itu, satyo itu yang dibuat sedemikian rupa bahwa ogoh-ogoh itu kan ada dua kriteria, Pak Man. Ada kriteria yaitu yang disebut dengan Santa Rupa dan Rudra Rupa. Kalau yang lainnya, kalau ogoh-ogoh yang menyerupai pokoknya gubernur A atau tokoh-tokoh politik yang lainnya, itu udah salah, itu kan udah harus ditegur oleh pemerintah yang punya kompeten dalam hal itu. Tapi sekarang kalaupun ogoh-ogoh yang dilombakan, pasti yang penting bahannya adalah ramah lingkungan. Apalagi sekarang anak-anak muda orang pintar-pintar sekali bisa bergerak. Saya juga heran, kagum saya pada anak-anak muda sekarang itu, bahwa masa bikin ogoh-ogoh bisa kayak orang terbang gitu, nari, aduh luar biasa. Kan itu inovasi pun positif kan? Ya positif ketimbang mereka mabuk-mabukan kan. Ya yang itu dah yang harus kita larang. Kalau sekarang berinovasi, apalagi difasilitasi, kita kasih dana, yang lainnya kalau punya kasih sumbangan lah. Kalau yang lainnya silakan mereka gali sendiri dengan tapi dengan catatan tidak melebihi dari budget yang sudah ditetapkan kan gitu. Yang penting tidak menyalahi
aturan. Nah, itu kan pemerintah pasti sudah memberikan guideline-nya itu ugar-ugar bahwa kriteria uga-uga tidak harus menyerupai yang alap dewa-dewa yang disebut dengan Santa Rupa ataupun Rudra Rupa, Buddha Kala dan seterusnya kan gitu aja, nggak sampai melanggar aturan itu ya sah-sah saja kan gitu. Oke. Berarti inovasi itu penting, sangat penting untuk kehidupan kita. Gitu. Terus ini dalam kaitan nyepi kita yang mengenal juga catur berata penyepian. Amati geni, amati lelanguan, amati lelungan, amati karya. Nah, amati artinya tidak melakukan hal-hal 4 hal itu. Sedangkan itu kan sebenarnya bagian pengendalian nafsu sebenarnya. Semua itu kan gitu, pengendalian catur berata penyepian. Di saat yang sama umat Muslim melakukan sembahyang tarawih, sedangkan aturan agama itu memerintahkan atau mengharapkan orang Hindu itu catur berata penyepian, amati lelanguan, amati lelungan, amati geni, amati karya. Dan di sini ada hal yang kontradiksi sebenarnya kan. Kalau kita menganggap ini kontradiksi, nah kan begitu. Sekarang tinggal kita memberikan penilaian sejauh mana toleransi orang Hindu terhadap umat lain. Bagaimana sikap PHDI dengan pada saat hari Nyepi ini harus ada sembahyang tarawih? Itu apa? Waduh, luar biasa nih pertanyaannya, ingat sekali. Tapi ya harus kita berpikir dulu dikit dah. Artinya bahwa toleransi itu tidak akan pudar kalaupun ada pelaksanaan yang kontradiksi, kan gitu. Sebenarnya pelaksanaan hari suci Nyepi dan hari keagamaan umat lain, Buddha dengan Kristen dengan Muslim terutamanya ini kan udah sering. Lebih dari sekali lah kita laksanakan. Udah pernah terjadi. Artinya bahwa kita di lembaga ini selalu berpatokan pada Trisemaya, Atita, Wedata dan Watamano. Artinya bahwa kejadian yang kemarin yang udah bagus, ayo kita lakukan lanjutkan lagi. Yang sekarang untuk yang masa depan tuh silakan kan itu. Nah, berarti Atita Wedata Mano dan Watamano itu ya harus segera beriringan. Nah, terkait dengan ini kan sudah sering kita lakukan bahwa toleransi itu pasti toleransi, dan kita sendiri tidak akan mengatur atau lembaga itu mengatur umat lain untuk melarang melakukan suatu kegiatan keagamaan. Kita sendiri ngatur umat kita kan. Itu dia silakan kalian kalaupun pelaksanaan tumpuk wariga ya terbatas lah, jangan ya berjemaah tuh rame-rame ke banjar ngidupin ngeluarin gendongan. Demikian juga umat lain pasti mereka sudah mau menghargai menghargai itu. Masa yang pelaksanaan itu udah bukan kalau kita tilik dari semua masalah tentang Nyepi itu luar biasa, bahwa berapa energi itu, tingkat kebersihan udara itu kan luar biasa, dan kehematan hemat energi itu berapa triliun, berapa miliar itu selama sehari itu. Kan itu harus dipedomai bersama, dan jangan sampai hubungan yang sudah baik sedemikian rupa hubungan internal dan eksternal umat beragama itu kacau gara-gara kita nggak memahami tentang makna dari toleransi itu sendiri silakan kita atau saya sendiri tidak akan pernah mengatur tentang umat lain untuk melaksanakan, jangan sampai melakukan raweh, enggak, ya silakan lalu raweh ya silakan diadakan di rumah masing-masing sama dengan kita. Tumpuk itu kalau warga kita laksanakan perayaan tumpuk odalan di Banjar dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang bisa ke Banjar siapa? Ya prajuru, ya ada pembatasan ada pembatasan yang sedikit. Itu mungkin sebagai contoh kita untuk umat kita yang bisa diteladani, ditiru oleh umat lain. Yang pasti kita nggak pernah melarang umat lain untuk beribadah, apalagi tarawih kan itu merupakan kewajiban mereka. Kan silakan, tapi harus mengikuti norma di mana langit bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan gitu. Pasti mereka udah paham karena ini sudah seringkali dilakukan
lakukan di Bali ini sendiri kan, kecuali mereka yang baru datang, umat lain yang baru datang ke Bali harus kita memberikan pemahaman yang tahu-tahu itu kan, sebagai seorang human capital kita memberikan pemahaman, oh gini loh pelaksanaan Nyepi, nggak boleh kamu langgar, kalau langgar hukumannya gini kan gitu. Itu aja kan, simpel sekali, dan bahwa ini bukan kali pertama kita lakukan. Berarti BHDI betul-betul memberikan perannya untuk memberikan pemahaman yang benar, sehingga saya boleh dapat menyimpulkan bahwa toleransi umat Hindu terhadap umat lain itu dengan adanya sembahyang tarawih bersama dengan hari Nyepi itu adalah toleransi paripurna orang Hindu. Dan saya tidak menutup kemungkinan bahwa di sini PHDI memberikan peran yang sangat positif bagi umat dan pemahaman kepada umat lain. Ini luar biasa sebenarnya. Semoga PHDI tetap mempunyai peran yang seperti sekarang ke depannya untuk lebih baik sesuai dengan cipta karsa dan kondisi kita sebagai umat yang toleran. Oke, terus tak terasa loh Pak Kena ya, kita ngobrol udah lebih dari 35 menit, tapi menarik karena ini menarik dan bagi kita ini penting untuk umat Hindu dan secara khusus dan umat-umat yang lain untuk pemahaman toleransinya orang Bali atau orang Hindu. Dulu sempat ada wacana Pak Kena bahwa dengan adanya efisiensi di saat Nyepi, efisiensi dalam penggunaan bahan bakar dan lain sebagainya, di sana ada pengiritan. Dunia pun terkesima melihat. Hanya di Bali, di seluruh dunia ini ada istilah amati karya, amati lelongan selama 24 jam. Itu merupakan pengiritan ini dan membuat atmosfer menjadi bersih, Tapi sempat dinyatakan bahwa atau ada bahasa Nyepi diperpanjang atau dikatakan 2 hari. Seperti apa pendapat Pak Kena sebagai ketua PHDI Bali nih? Pertama, kalau Nyepi, kalau di Bali kan banyak juga tentang ada Nyepi itu. Nyepi, ada Nyepi desa, Nyepi pase, Nyepi apa lagi, Nyepi abian kan gitu. Tapi itu dilakukan di masing-masing kelompok atau di masing-masing tempat kan gitu. Secara keseluruhan kalau kita melihat dari filosofi Nyepi yang lahirnya tentang kemenangan dari suku Saka itu dengan suku Yuaci, Yamuna dan seterusnya itu kan gitu. Berarti bagaimana sih bentuk penghargaan itu, caranya kita menyucikan alam semesta, menyucikan diri kita sendiri dengan jalan tidak memakai kekerasan, kan gitu. Itu kuncinya, bahwa dengan jalan damai, dengan cara pendekatan, makanya suku Saka bisa memenangkan pertempuran itu Bali. Sekarang di saat Nyepi memang dulu sih pernah ada wacana seperti itu, tapi bagaimana mungkin, karena patokan kita pelaksanaan Nyepi itu adalah tilem kesana. Tilem ataupun berdasarkan Surya Permana dan Chandra Permana. Berarti kan perputaran bumi, perputaran matahari, perputaran bulan. Nggak mungkin dong perputaran bulan matahari bersamaan. Dan diam mungkin sehari kan nggak mungkin. Bisa bertabrakan. Bertabrakan. Itu kan berputar terus. Berarti kan mungkin tilem penanggal pisan sasih kedaso itu terjadi pasti setahun sekali, nggak mungkin dua kali. Ya nggak mungkin. Itu berdasarkan sastra dan kajian dari beberapa sulingnya yang kita parumkan kemarin kan gitu, nggak mungkin. Tapi kalaupun mereka ingin hemat, itu kan kasuistik namanya, silakan. Walaupun mau menyetop itu, tapi bukan Nyepi namanya gitu kan. Kalau Nyepi yang namanya dikaitkan dengan Tawur Agung, tilem kesang, dengan upakaranya, berarti tidak akan tepat dengan adanya istilah Nyepi 2 kali kan? Iya, nggak ada, hanya sekali. Hanya sekali. Nyepi itu kan bukan berarti kita merenung aja, itu ada rentetan seperti yang sampaikan
sampaikan tadi itu bahwa ada diksenya, penyuciannya itu melalui melasti kan itu, melalui, ada brahmannya, ada pemujaannya gitu, melalui tawur itu, dan ada yadnya. Itulah penyangga dunia. Berarti nyepi tetap dilaksanakan setahun sekali. Berarti itu wacana-wacana yang keliru dari dari aturan tatwa aja. Iya, nggak ada rumus itu. Artinya mungkin kajiannya hanya dari satu sisi bahwa di sana pengiritan, tapi di lain sisi ada tatwa yang dilanggar. Kan ini berarti kita kesampingkan saja yang begitu, karena tidak perlu kita membuat tradisi baru yang membuat rancu pemahaman tentang nyepi itu kepada masyarakat Hindu atau Bali. Ya, itu Oke, Pak Kena, the last but not the least, karena ini waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi ini tetap menarik. Kesempatan yang akan datang semoga juga bisa kita berbicara lebih lanjut. Sebelum saya akhiri, saya akan mempertanyakan satu pertanyaan yang juga penting sekali. Bagi hotel, paket nyepi ini adalah produk yang menguntungkan bagi hotel ya. Ada paket nyepi istilahnya, karena keunikan bahwa di Bali tidak pakai listrik, tidak ada orang keluar dan lain sebagainya. Sampai-sampai dijual untuk sebuah paket nyepi dengan nilai sekian gitu ya. Apa pendapat PHDI? Ini merugikan bagi umat Hindu, khususnya pemangku kewenangan soal upakara ini, nyepi ini, atau upacara nyepi ini, atau itu merupakan kebanggaan sehingga ini dijual oleh hotel-hotel? Seperti apa, Pak? Ini pertanyaan terakhir. Yang kalau dijawab nih kontradiktif banget ini. Ya, itu dah. Luar biasa. Kita harus hati-hati. Menjawabnya harus hati-hati. Gitu. Pertama, Tiang selaku dulu, Tiang adalah pelaku pariwisata. Kalau dapat servis kan senang kan gitu. Tapi di tahun kemarin juga pernah ada statement kita dari lembaga, boleh kalau pelaku pariwisata, bule-bule atau tamu-tamu luar itu kan banyak sekali ingin menikmati nyepi di Bali kan gitu. Ini bukan berarti tanpa promosi pun, kalau sekarang kan udah terkenal di dunia tentang nyepi itu, tanpa promosi kok dia yakin. Tapi jangan sampai, sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai mempromosikan paket hiburan di saat nyepi. Nah, itu yang salah. Pasti kita tegur, pasti kita datangi itu. Tapi kalaupun jangan salah, kemarin saya kebetulan pernah dinas atau bekerja di saat Hari Raya Nyepi, berarti tahu, paham mana. Ada tamu 200, berarti harus menghabiskan makanan berapa kilo beras dan berapa kilo daging. Berarti setelah di saat mengembak geni, berarti kok bisa hirit begini? Berarti mereka nggak makan, berarti mereka ikut puasa dong. Nah, kan itu banyak sekali bahwa wisatawan mancanegara itu ikut menikmati dan melakoni nyepi itu sendiri. Artinya pelaku pariwisata jangan sampai melaksanakan atau membuat paket hiburan nyepi. Yang membuat rame-rame itu yang tidak diperkenankan. Jangan. Itu kalau memang mereka ingin cuman menginap, ingin melaksanakan melihat malam pengerupukan atau di saat pengarakan ogoh-ogoh, kan nggak mungkin mereka balik ke negaranya setelah selesai pengarakan itu. Pasti mereka harus tidur, ya silakan. Tapi harus mengikuti kembali normal, dengan setelah itu reto itu sendiri kan. Jangan sampai menghidupin lampu. Kalau memang dia harus makan ya sebelum jam 6 udah ada clear, nggak boleh hidupin lampu kan gitu. Tapi kalau di hotel kan tempat-tempat yang sensitif seperti Jenderal Kasir itu nggak boleh gelap itu. Harus karena gudang duit itu. Orang ngitung uang di sana. Ya nggak keliru nanti uangnya ketlingsut ya. Tapi kalau yang lainnya nggak boleh. Kalau ada umpamanya hidup karaoke, diskotek, enggak. Itu tidak boleh. Nggak boleh. Tapi masyarakat setempat juga harus peduli, care sama delegian. Memang agak ketat tuh, Pecalang itu tegas sekali. Kalau malam itu dilihat ada sinar sedikit aja, pasti akan dicari.
Nah, itu bagus. Saya senang gitu. Tapi sekali lagi jangan sampai hotel-hotel mempromosikan paket hiburan nyepi. Itu aja intinya. Berarti kalau di luar hiburan yang tidak beramai-ramai, PADI tetap welcome. Ya, welcome. Hanya yang dia ingin menikmati nyepi udara yang segar di Bali, silakan. Ataupun ingin menikmati perayaan ogoh-ogoh di saat malam pengerupukan itu, silakan, kan bagus sekali mendatangkan devisa yang luar biasa bagi kita, kan gitu. Oke, luar biasa Pak Kena. Terima kasih banyak atas kehadirannya, karena itu adalah pertanyaan terakhir sekaligus pertemuan ini juga saya akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.